Assalamualaikum, selamat siang Pak Budi. Waalaikumsalam dan selamat siang Arman. Tumben kamu kok lemes, ada apa? Ini Pak, apakah hari ini Bapak punya waktu untuk saya? Sekarang Arman? Kalau sekarang, oh ya Arman, silahkan duduk dulu, kayaknya serius sekali. Apa yang bisa saya bantu untuk Arman? Ini Pak, saya mau minta pendapat dan sharing tentang permasalahan saya Pak. Kebetulan saya ditunjuk untuk mengikuti lomba Olimpiade IPA tingkat kabupaten untuk mewakili sekolah, dan sekarang Pak, saya lagi tidak semangat Pak. Wah, bagus loh itu, ikut lomba Olimpiade IPA tingkat kabupaten. Kenapa tidak semangat? Kira-kira apa penyebabnya Arman? Iya Pak, saya memang ditunjuk mengikuti lomba Olimpiade IPA tingkat kabupaten, tapi saya merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba ini Pak. Oh, gitu. Jadi Arman masih kurang percaya diri. Apa yang menyebabkan Arman kurang percaya diri mengikuti lomba Olimpiade IPA tingkat kabupaten ini? Gini Pak, saya merasa kurang pantas mewakili sekolah sebab nilai saya dan pengetahuan saya serta pemahaman saya tentang IPA masih kurang Pak. Jadi saya malu kalau tidak bisa menjawab soal. Bahkan kalau tidak lolos ke jenjang berikutnya, bisa malu saya Pak. Oh, gitu ya. Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, menurut Arman seberapa pengetahuan dan pemahaman Arman tentang pelajaran IPA? Kalau menurut saya sih Pak, pengetahuan dan pemahaman saya tentang pelajaran IPA saya ya mungkin ada di angka 8 Pak. Kalau dari angka 1 sampai 10. Bagus itu Arman. Kamu sudah punya cukup modal. Nah, bagaimana cara Arman dapat menilai angka 8 itu? Dari nilai ulangan Pak. Selama ini kan nilai ulangan saya selalu di atas KKM. Oh, seberapa besar nilai KKM-nya Arman? Kalau KKM di sekolah kan Pak itu kan minimal 75 Pak. Saya sudah dapat nilai 80. Berarti saya sudah dapat di angka 8 sekarang kalau dari 1 sampai 10. Oh, gitu ya. Nah, bagus itu. Kamu dapat menilai dirimu sendiri. Sekarang apa permasalahan yang Arman hadapi? Saya Pak begini. Saya kurang tertarik mata pelajaran IPA Pak Guru. Oh, kurang tertarik ya? Menurut Arman, kalau dibuat skala lagi nih 1 sampai 10, seberapa besar Arman tertarik pada pelajaran IPA? Sekitar angka 5 Pak. Oh, masih angka 5. Sebenarnya itu sudah bagus Arman. Nah, sekarang Arman, apa yang mendasari Arman bisa menilai diri Arman sendiri tertarikan pada pelajaran IPA kali ini? Yang menyebabkan saya memberi angka 5 ya banyak sih alasannya Pak Budi. Pertama, pada pelajaran IPA itu banyak hitungan Pak yang membuat saya pusing. Kemudian yang kedua Pak, banyak hafalan yang perlu saya hafal, istilah-istilah asing lagi. Menurut Arman Arman pusing dengan hitungan dan hafalan istilah asingnya. Nah, apa yang menyebabkan Arman dapat mengungkapkan alasan tersebut? Menurut saya Pak, hitungan itu terlalu matematis sih Pak. Segalanya dalam bentuk angka. Istilah asingnya juga Pak kurang familiar di telinga saya. Soalnya jarang saya dengar, jadi itu Pak yang menyebabkan seperti itu. Contohnya seperti apa Arman?
Misalnya nih, hitungannya kayak apa hitungannya? Kalau untuk hitungan Pak itu rumusnya panjang-panjang Pak. Kemudian satu soal itu dijabarkan menjadi beberapa rumus. Untuk hafalan susah sekali masuk di ingatan Pak. Istilahnya kurang familiar, bahasa asing lah, kurang ini apa namanya, kurang sering didengar di telinga Pak. Oh, gitu ya. Sekarang kau paham bagaimana perasaan Arman ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba Olimpiade IPA tingkat kabupaten ini. Tapi ini kesempatan langka loh Arman. Menurut Arman, apa yang Arman bisa lakukan untuk mengatasi kendala tadi? Iya sih Pak, ini kesempatan buat saya. Memang ini kesempatan bagi saya untuk menunjukkan prestasi saya. Menurut saya Pak, hal yang saya lakukan pertama kali akan bertemu dengan Pak Budi sebagai guru IPA untuk membantu saya mempelajari rumus-rumus yang ada di pelajaran IPA. Kemudian Pak, saya akan berusaha berlatih menjawab soal-soal yang ada rumus-rumusnya dan meminta bantuan teman untuk saling berdiskusi mengenai rumus-rumus yang ada di pelajaran IPA Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Kira-kira apa yang perlu Arman lakukan lagi selain itu Arman? Kira-kira apa ya Pak yang perlu saya lakukan lagi Pak? Mungkin saya berusaha untuk belajar mendengarkan atau melihat video tentang istilah-istilah asing, terutama yang berkaitan dengan pelajaran IPA di internet Pak. Kemudian Pak, saya akan berusaha belajar dengan gaya belajar auditori Pak, sehingga dengan melihat video saya lebih cepat menangkap istilah-istilah asing tadi. Saya berharap akan memudahkan saya memahami istilah yang tadi yang kurang familiar berdasarkan apa yang saya dengar Pak. Bagus itu Arman, ternyata Arman luar biasa. Arman, apa kamu yang yakin dengan rencanamu ini? Saya yakin Pak, saya bisa Pak, saya yakin. Luar biasa semangatnya. Bapak yakin Arman mampu mengikuti lomba Olimpiade IPA tingkat kabupaten tahun ini? Terima kasih banyak Pak Budi. Oh iya Arman, selanjutnya apa komitmen kamu terhadap lomba ini? Saya Pak berkomitmen untuk persiapan lomba ini saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Bu Budi dan berlatih dengan istilah-istilah asing melalui video. Setuju sekali Arman dengan komitmenmu tadi. Kapan Arman mau memulai komitmen ini? Mulai hari ini Pak, sebab untuk lomba kan waktunya semakin dekat, persiapan juga semakin mepet, sehingga saya harus bergerak lebih cepat Pak. Luar biasa. Bagaimana perasaan Arman ini setelah sharing? Sekarang saya Pak jadi semangat. Kemudian saya juga sudah menemukan cara untuk mengikuti lomba Olimpiade IPA ini Pak. Saya sekarang sudah menemukan strateginya, semangat saya sudah muncul Pak. Jadi sekali lagi, apa Arman lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kesimpulannya apa? Kalau yang saya simpulkan Pak dari percakapan tadi ini, yang pertama saya akan bertemu Bu Budi untuk belajar rumus. Yang kedua, mendengarkan video atau menonton video mengenai istilah-istilah asing yang ada di pelajaran IPA Pak. Bagus sekali Arman, semangat ya Arman. Bapak yakin kamu dapat memberikan hasil yang terbaik untuk Arman dan sekolah. Terima kasih Pak Budi. Saya sangat senang hari ini, luar biasa, saya sangat bersemangat dan saya yakin saya akan menjadi juara Pak. Saya pamit dulu ke kelas. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Semangat Arman. Semangat Pak. Silakan Pak Supati. Oke. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik, di sini saya akan evaluasi jalannya coaching antara Pak Arman dengan Pak Budi. Pak Arman dengan Pak Budi ya. Betul Pak, betul Pak. Sebenarnya kalau dibilang evaluasi ini mungkin tidak ada lagi evaluasinya. Semuanya luar biasa semua Pak. Dari semangat Pak Budi, ya. Dari semangat Pak Arman, semuanya semangat. Tapi adapun tujuan nyata ini untuk menemukan solusi agar si Arman ini ya bisa percaya diri, karena si Arman ini kurang percaya diri untuk mengikuti lomba IPA. Itu tujuan, dan indikator yang dia ingin dicapai di sini adalah dapat menghilangkan rasa malunya, rasa malu si Arman supaya bisa percaya. Adapun solusinya yang dapat kita dapatkan tadi dari percakapan yang didapatkan oleh Pak Arman adalah ada dua, yaitu dia akan bertemu dengan Bu Budi, dan yang pertama bertemu dengan Bu Budi, yang kedua adalah memperbanyak mengerjakan soal IPA. Itu saja Pak. Tapi intinya hari ini Pak Arman dan Pak Budi sungguh luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Supati sudah melakukan umpan balik terhadap saya. Terima kasih Pak Arman yang sudah bersedia menjadi partner saya untuk coaching kali ini, dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.